Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, pejuang NIP. Baiklah, untuk kali ini di video saya akan membahas FR Penyuluh Pertanian part 3. Untuk yang soal-soalnya ini adalah FR yang telah saya alami dulu, yang sudah saya teskan di tanggal 6 September 2020 kemarin. Baiklah, untuk yang soal selanjutnya yang saya dapat kemarin itu adalah soal pengertian saduran, kawan-kawan. Ya, ditanya itu pengertian saduran. Apa nanti pilihannya banyak mengecoh antara A, B, C itu. Tapi saya kemarin pilih yang paling panjang di pilihan tersebut. Terus saduran itu adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan asli. Seperti itu, kawan-kawan. Terus sebetulnya di pilihan itu banyak yang mengecoh. Dia tuh, kalau saya pribadi sih feeling kepada soal yang ada pilihan yang paling panjang paragrafnya, seperti itu. Dia hampir mirip-mirip di antara A, B, C, D, E itu hampir mirip-mirip. Tapi pilihlah yang paling lengkap kalimatnya. Kalau saya sih seperti itu. Terus selanjutnya adalah pengertian penyuluh swadaya. Ini masuk di soal saya. Kemarin diurut soal yang ke 50-an ke atas lah, seperti itu. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Penyuluhan pertanian swadaya ini adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya itu mau dan mampu menjadi penyuluh. Berbeda dengan penyuluh swasta, kawan-kawan. Penyuluh pertanian swasta itu berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Di soal ini pun juga dia itu di antara opsi A, B, C, D, E itu yang penting kita ingat kata kuncinya. Kalau penyuluh swadaya itu adalah pelaku utama yang berhasil, seperti itu. Ingatkan pelaku utama, karena di dalam pilihan gandanya itu ada kata-kata yang mencolok, seperti itu. Ada, kalau udah yang penyuluhan yang berasal dari dunia usaha berarti penyuluh swasta. Kuncinya kalau swadaya itu adalah penyuluh pelaku utama yang berhasil dan dia itu atas kesadarannya sendiri itu mau menjadi penyuluh, seperti itu, kawan-kawan. Terus lanjut, yang saya dapat selanjutnya itu adalah soal penyusunan program penyuluh pertanian. Menurut saya ini agak sulit kalau menurut saya, karena sebelumnya saya tidak belajar yang tentang proses penyusunan program ini. Seingat saya kemarin dia itu diacak, misalnya ada identifikasi duluan, identifikasi, penetapan, pengesahan, pembubuhan tanda tangan. Ada juga yang dimulai itu misalnya masalah dulu baru tujuannya, seperti itu. Cuman dia dibolak-balik. Kalau kita lihat sebetulnya penyusunan program penyuluh pertanian itu dimulai dari identifikasi program-program pembangunan dari masing lingkup Departemen Pertanian, seperti itu. Terus setelah kita identifikasi, baru ada penetapan keadaan masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Setelah ditetapkan, baru di pengesahan program oleh Kepala Balai Penyuluhan. Oh iya, kawan-kawan, juga kemarin nih pengesahan program itu disahkan dan dilakukan oleh siapa, seperti itu. Kalau tidak salah kemarin tuh ada Menteri Pertanian. Jawab opsinya itu ada Balai Penyuluh, ada, pokoknya saya agak lupa, kawan-kawan. Yang saya ingat itu jelas soal penyusunan program pertanian ini. Selanjutnya setelah pengesahan itu ada pembuahan tanda tangan pimpinan. Setelah itu baru penjabaran program penyuluhnya ke dalam rencana kerja tahunan atau RKT, seperti itu. Ini menurut saya soal yang paling sulit lah kalau menurut saya pribadi, karena memang saya kalau proses penyusunan program penyuluh itu saya nggak begitu hafal, seperti itu. Terus kemarin juga saya dapat tentang soal falsafah penyuluh pertanian. Kalau definisi falsafah itu kan menurut Dhamma dan Bhatnagar itu adalah sebagai suatu pandangan hidup atau landasan pemikiran yang bersumber pada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan dan harus diterapkan dalam perilaku atau praktek kehidupan sehari-hari. Tapi kemarin yang ditanya itu falsafah pertanian ini misalnya termasuk apa? Dalam pilihan gandanya itu ada idealisme, ada pragmatisme, seperti itu. Ada yang
saya agak lupa. Saya kemarin tuh kalau nggak salah itu idealisme atau apalah gitu. Yang penting tentang falsafah penyuluhan itu kawan-kawan. Terus ada program pemerintah. Nah, ini kemarin dia soalnya bukan kepanjangan bekerja, tapi dari pilihan ganda itu kita pilih yang kepanjangannya itu adalah bedah kemiskinan rakyat sejahtera. Tapi kemarin itu kan tentang soalnya tuh kayak cerita gitu kan. Di bawah ini katanya yang merupakan soal-soal yang merupakan program pemerintah untuk memberantas kemiskinan rakyat sejahtera. Untuk berantas kemiskinan itu apa? Seperti itu. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Pilih bekerja. Intinya untuk program pemerintah itu saya ada dapat tentang siwap juga dapat, yang sapi indukan wajib bunting itu saya juga dapat. Terus ada soal tentang opal. Iya kawan-kawan, kemarin saya juga dapat soal tentang opal. Itu saya obor pangan lestari kalau nggak salah, seperti itu kawan-kawan. Terima kasih pejuang NIP. Jangan lupa like dan subscribe video saya agar nantinya saya akan share lagi untuk FR penyuluh pertanian yang telah saya dapat dan kumpulan FR dari kawan-kawan saya yang telah selesai ujian di bidang penyuluhan pertanian. Sampai jumpa di next video kawan-kawan.